siswa ataupun harapan dari pihak sekolah dan orang tua. Dalam pelatihan belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ramai dan tidak kondusif. Yang kedua, guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola kelas dan peserta didik yang kurang paham dengan pengajaran yang guru ajarkan. Yang ketiga adalah peserta didik yang takut kepada guru karena mereka mengira bahwa guru itu galak ataupun jutek, sehingga menjadikan pembelajaran menjadi tegang. Baik, selanjutnya yaitu tentang bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum. Sekolah dapat menyisipkan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum secara eksplisit. Ini dapat dilakukan melalui pelajaran khusus atau mengintegrasikan elemen sosial emosional ke dalam pelajaran yang ada. Contohnya itu seperti mengajarkan keterampilan komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, dan pengelolaan emosi. Yang kedua, menerapkan program khusus. Sekolah juga dapat mengadopsi program khusus yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional. Contohnya yaitu menyediakan ekstrakurikuler yang beragam dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan juga membiasakan kegiatan yang mendukung terlaksanakannya pembelajaran sosial emosional, seperti sholat 2 berjamaah, perayaan hari besar, kerja bakti, pembelajaran kolaboratif, sehingga dapat melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah dan mengekspresikan aspek sosial emosional. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa. Hal ini melibatkan menghormati keberagamaan, mengatasi intimidasi atau perundungan, dan membangun hubungan yang positif antara siswa dan staf sekolah. Lingkungan yang positif juga dapat memungkinkan siswa merasa diterima, nyaman, dan lebih mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa saja tantangan bagi sekolah. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, prioritas dan waktu. Sekolah seringkali menghadapi tantangan dalam menentukan prioritas dan alokasi waktu yang tepat untuk pembelajaran sosial emosional di tengah tuntutan kurikulum yang ketat. Penyeimbangkan antara pendidikan akademik dan pengembangan sosial emosional bisa menjadi sebuah tantangannya. Dan yang kedua yaitu keterampilan staf dan pelatihan. Tidak semua staf sekolah memiliki keterampilan atau pemahaman yang memadai dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Diperlukan pelatihan yang tepat untuk mempersiapkan staf sekolah agar dapat menyediakan dukungan yang efektif dalam hal ini. Yang ketiga yaitu evaluasi dan penilaian. Untuk mengukur kemajuan dan pencapaian dalam pembelajaran sosial emosional dapat menjadi tantangan. Penilaian yang tepat diperlukan untuk melihat dampak dari upaya yang dilakukan dan mendapatkan wawasan yang akurat tentang perkembangan siswa dalam sosial emosional. Baik, selanjutnya tentang apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Menurut kelompok kami, ya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Beberapa karakteristik tersebut termasuk yang pertama yaitu kematangan emosional. Tingkat kematangan emosional peserta didik dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan mengelola emosi dengan baik. Yang kedua yaitu latar belakang budaya dan sosial. Latar
belakang budaya dan sosial. Latar belakang dan budaya sosial peserta didik dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang norma-norma sosial dan keterampilan sosial yang mereka miliki. Yang ketiga, yaitu tentang keterampilan komunikasi dan sosial. Kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial peserta didik dapat memengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dan partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional. Yang keempat yaitu tentang perbedaan tingkat perkembangan. Siswa di kelas yang sama dapat berada pada tingkat perkembangan sosial emosional yang berbeda. Nah, beberapa siswa mungkin lebih matang dan memiliki keterampilan sosial yang lebih. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana menghadapi kendala tersebut. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Seorang guru perlu mengenali dan memahami karakteristik dan kebutuhan sosial emosional peserta didik secara individu. Ini melibatkan pengamatan dan evaluasi yang kontinu serta interaksi yang berarti dengan siswa. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu memenuhi kebutuhan individu siswa dengan menyesuaikan konten, pendekatan, dan strategi pengajaran sesuai dengan tingkat perkembangan dan keterampilan sosial emosional mereka. Yang ketiga yaitu melakukan pembinaan individu. Memberikan bimbingan dan dukungan individu kepada siswa yang menghadapi kesulitan dalam aspek sosial emosional ini dapat melibatkan diskusi, konseling, atau pengembangan rencana tindak lanjut untuk membantu siswa mengatasi kendala mereka. Sekolah Rimba adalah sebuah Miles film Films inspiratif mempersembahkan di mana sebuah film film tersebut terbaru dari menceritakan tentang sutradara kisah Giri hidup seorang guru diangkat yang dari hebat Sekolah bernama Rimba, Butet Manurung serta yang pengalaman Butet mengabdikan Manurung di dirinya hutan untuk Bukit mengajar 12 Jambi. anak-anak Rimba, Kelompok di mana pengunjung dalam lahan perjalanannya badai sudah itu berulang kali berpindah karena terjadi kepentingan pemilik lahan sawit. petualangan-petualangan dan kisah-kisah persahabatan yang mengesankan antara Butet dengan Bungo menunjukkan kepada kita untuk murid-muridnya, kita berada di sini. terkhusus yang Ini hanya bernama urusan Nyungsang Bungo. seorang anak bernama Bung. Sekolah Rimba adalah sebuah film inspiratif di mana film tersebut menceritakan Sekolah tentang Rimba kisah hidup dibintangi seorang oleh guru Prisiana Sution yang sebagai hebat Butet Manurung bernama Butet serta Manurung anak-anak yang Rimba dari mengabdikan hutan Bukit dirinya untuk 12 Jambi mengajar anak-anak mulai Rimba. Setelah menonton film Sekolah Rimba tersebut, kami sebagai seorang calon guru profesional mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan sebuah pelajaran. Paling tidak kami menyebutkannya menjadi 3 poin. Yang pertama adalah sebagai seorang guru, khususnya sebagai agen perubahan, seharusnya kita memang memiliki semangat dan ketekunan yang tinggi dalam berkegiatan di dunia pendidikan, khususnya agar tujuan dari pendidikan tersebut tercapai. Yang kedua adalah sebagai guru, sebagai agen perubahan juga harus memahami bahwasanya peserta didik kita itu memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga nantinya kita dapat memberikan pendidikan yang relevan dengan peserta didik kita. Kemudian poin yang terakhir adalah sebagai seorang agen perubahan, kita sebagai guru harus mampu mengatasi tantangan yang hadir ke depannya dengan penuh kreativitas, semangat, ketekunan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional ialah yang pertama, film ini menggambarkan nilai-nilai kehidupan, bahwasanya seorang guru khususnya harus memiliki mental yang kuat, keberanian, ketekunan, kepedulian, solidaritas, dan pengorbanan. Film ini sangat menginspirasi agar kita dapat mempraktikkan nilai-nilai yang baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, film ini menggambarkan pentingnya empati dan pemahaman terhadap budaya dan kehidupan masyarakat yang berbeda. Kita sadar bahwasanya kita tinggal di Indonesia, di mana negara kita adalah negara heterogen. Kemudian yang ketiga adalah film ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki keberanian untuk menghadapi segala rintangan, tantangan agar tujuan dari pendidikan yang kita harapkan itu dapat terwujud. Selanjutnya, pentingnya pendidikan dalam mengubah
pandangan hidup seseorang, mengubah kualitas hidup seseorang itu sangat penting. Maka pembelajaran sosial emosional di sini sangat menyadarkan kita tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk individu agar bertanggung jawab, berempati dan memiliki jiwa sosial yang baik. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.